Selamat datang di video pembelajaran ke-6. Di video kali ini kita akan membahas bersama mata kuliah teori bilangan, khususnya mengenai bilangan prima dan faktorisasi tunggal. Yang pertama, definisi bilangan prima. Bilangan prima yaitu suatu bilangan bulat positif lebih besar dari 1 yang hanya mempunyai pembagi 1 dan dirinya sendiri. Oke, jadi di sini ada dua kandungan. Bilangan prima itu yang pertama, dia lebih dari 1. Kemudian yang kedua, dia mempunyai pembagi 1 dan dirinya sendiri. Jadi saya contohkan ya, misalnya syarat yang pertama dia lebih dari 1. Misalnya kita ambil contoh 2. Nah, dapat kita lihat 2 ini adalah bilangan prima. Kenapa? Karena yang pertama dia memenuhi syarat lebih dari 1. Dan yang kedua dia memenuhi syarat bahwa 2 hanya mempunyai pembagi 1 dan dirinya sendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya 2 hanya dapat dibagi dengan 1 dan 2. Itu artinya bilangan 2 hanya dapat dibagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Oke, saya ambil contoh berikutnya, misalnya bilangan prima 7. Nah, bilangan 7 dia merupakan bilangan prima karena yang pertama dia memenuhi syarat lebih dari 1. Kemudian yang kedua dia juga memenuhi syarat bahwa mempunyai pembagi yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya 7 hanya dapat dibagi dengan 1 dan 7. Oke, jadi contoh-contoh tersebut merupakan contoh bilangan prima. Hanya 2 yang merupakan bilangan prima genap. Jadi bilangan prima itu sebagian besar ganjil. Bilangan prima genap itu hanya 2 saja. Dan juga hanya 2 dan 3 yang merupakan bilangan-bilangan prima yang berurutan. Oke, jadi bilangan prima berikutnya setelah 2 dan 3 itu tidak berurutan lagi. Hanya bilangan 2 dan 3 saja yang merupakan bilangan prima yang berurutan. Oke, berikutnya kita lihat suatu bilangan selain 1 yang tidak prima dinamakan bilangan komposit. Jadi dapat kita katakan bahwasanya lawan dari bilangan prima yaitu bilangan komposit. Nah, bilangan komposit ini dia mempunyai syarat yaitu n-nya lebih dari 1. Jadi jika n lebih dari 1 adalah komposit, maka n dapat dituliskan sebagai jadi ini ya yang saya beri tulisan merah ini adalah definisi dari bilangan komposit. Jadi suatu bilangan itu adalah bilangan komposit jika dia lebih dari 1 dan dia dituliskan dalam bentuk n sama dengan a kali b. A kali B ini artinya bilangan komposit ini dia mempunyai faktor A dan B. Artinya dia mempunyai dua pembagi, dapat dibagi dengan A dan dapat dibagi dengan B. Oke, di mana selangnya yaitu sebagai berikut ya. Jadi perhatikan bahwasanya N lebih dari 1, sehingga N-nya nanti berada pada urutan yang paling besar ya, karena N lebih dari 1. Oke, kemudian A dan B faktor-faktor pembaginya berada di antara 1 sampai N. Oke, nah jadi misalnya saya ambil contoh yaitu N-nya 6. Nah, 6 ini merupakan hasil dari 2 kali 3. Oke, seperti itu. Nah, jadi hasil dari 2 kali 3 itu adalah dia memenuhi interval ini. Jadi 1 itu lebih kecil dari 2, kemudian 2 juga lebih kecil dari 3, dan 3 lebih kecil dari 6. Nah, itulah yang dinamakan dengan bilangan komposit. Teorema yang pertama, jika n lebih dari 1, maka n dapat dibagi oleh paling sedikit satu bilangan prima. Oke, jadi ingat teorema ini mengatakan bahwasanya bilangan yang lebih dari 1 pasti dia dapat dibagi setidaknya dengan satu bilangan prima. Oke, seperti itu. Nah, misalnya saya ambil contoh 18 ya, 18. Oke. 18 itu dia kan faktornya ada 6, ada 3. Nah, jadi setidaknya bilangan itu dia mempunyai satu faktor bilangan prima yaitu 3. Nah, seperti itu contohnya. Oke, untuk pembuktiannya dapat kita lihat di sini. Karena n lebih dari 1 sebagaimana yang kita ketahui, maka dipunyai paling sedikit pembagi lebih dari 1. Itu ada di teorema sebelumnya ya, di teorema untuk saya tunjukkan. Nah, ini.
Oke, jadi n lebih dari 1 berarti tentunya dia akan mempunyai pembagi, dia akan mempunyai faktor ya, faktor. Oke, dia akan mempunyai faktor pembagi lebih dari 1. Nah, berdasarkan prinsip terurut baik, n pasti mempunyai paling sedikit satu pembagi positif yang lebih besar dari 1. Nah, itu maksudnya suatu bilangan pasti dia mempunyai pembagi yang lebih besar dari 1. Pasti. Nah, kita anggap pembagi itu yaitu Q. Nah, kita klaim bahwa Q adalah bilangan prima. Karena di sini kita akan mengarah untuk membuktikan pembaginya bilangan prima. Jadi kita klaim bahwa Q adalah bilangan prima. Nah, seandaikan kita asumsikan bagaimana jika tidak. Jika Q bukan bilangan prima, maka tentunya Q adalah komposit. Karena lawan dari prima yaitu komposit. Nah, berdasarkan definisi bilangan komposit dapat dituliskan bahwa Q itu merupakan hasil perkalian dari A kali B sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dengan selang satu itu lebih kecil dari A kurang dari sama dengan B juga kurang dari Q. Artinya di sini Q yang paling besar dan dia lebih dari 1. Oke, ini berarti bahwa A adalah suatu pembagi dari N yang lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari Q. Oke, jadi di sini ya, A ini adalah suatu pembagi. Dia pembagi, kemudian dia lebih besar daripada 1. Ya, ini dibaca A lebih dari 1. Kemudian dia lebih kecil dari Q. Oke, sesuai ya pernyataannya. Nah, di sini ternyata dia kontradiksi bahwasanya nilai Q adalah minimal. Nilai Q adalah minimal itu maksudnya yang paling kecil. Padahal di sini ternyata nilai Q itu adalah yang paling besar di sini untuk selang ini ya. Jadi dia kontradiksi. Karena ini kontradiksi, maka pengandaian ini salah. Sehingga kita anggap ini benar. Jadi untuk n lebih dari 1, maka n dapat dibagi oleh paling sedikit satu bilangan prima. Oke, teorema berikutnya yang kedua. Terdapat tak hingga banyak bilangan prima. Itu maksudnya bilangan prima itu tidak bisa kita hitung jumlahnya ada berapa. Karena perhitungan akan terus berlanjut. Nah, jadi jika ditanya berapa banyak bilangan prima, ya jawabannya adalah tak hingga. Oke, buktinya. Ini kita menggunakan pembuktian kontradiksi. Jadi diandaikan terdapat berhingga banyaknya bilangan prima. Oke, jadi kontradiksi itu adalah pembuktian terbalik. Jadi kita andaikan keadaan yang sebaliknya. Di teorema ini dia bilang bahwa bilangan prima itu jumlahnya ada tak hingga. Nah, kita ambil fakta yang terbalik, kita ambil asumsi yang terbalik, yaitu bagaimana jika jumlahnya terhingga atau dapat dihitung berapa banyaknya. Nah, jika dia berhingga, misalnya kita namakan ini P1, P2 sampai Pn, di mana P ini adalah bilangan-bilangan prima. Nah, maka diambil ada bilangan prima P1, P2 sampai Pn dijumlahkan dengan 1. Oke, bilangan bulat n adalah lebih besar dari 1. Ingat syaratnya bilangan prima lebih dari 1. Sehingga berdasarkan teorema sebelumnya diperoleh bahwa n pasti mempunyai suatu bilangan prima P. Nah, ini juga sudah ada ya di teorema sebelumnya. Bilangan prima P haruslah satu dari bilangan-bilangan P1, P2 sampai Pn. Oke, ini ya bilangan-bilangan prima. Tetapi diamati bahwa P pasti berada di sembarang P1, P2 sampai Pn. Karena n mempunyai sisa 1 ketika dibagi oleh sembarang Pi. Nah, jadi kita lihat di sini ternyata pengambilan ini, bilangan-bilangan prima ini dengan n tidak sesuai. Jadi ternyata misalkan di sini sebelumnya kita anggap ini adalah bilangan prima. Kemudian kita ambil suatu bilangan n yang merupakan bilangan prima. Bilangan-bilangan prima itu kita jumlahkan dengan 1. Nah, karena n lebih dari 1. Ternyata ternyata salah satu bilangan prima apapun tidak ada di sini, tidak ada di bilangan n ini. Karena masih menyisakan 1. Nah, dengan demikian mereka berdua ini kontradiksi, tidak sesuai. Jadi pengandaian kita salah.
Otomatis karena pengandaian kita salah, jadi ini adalah benar. Nah, maka terbukti bahwa terdapat tak hingga banyak bilangan prima. Oke, berikutnya teorema ketiga. Jika bilangan bulat positif n adalah komposit, maka n pasti mempunyai suatu faktor prima p dengan p kurang dari sama dengan akar n. Oke, jadi ingat n adalah komposit. Dia pasti mempunyai suatu faktor prima p dengan p adalah kurang dari sama dengan akar n. Oke, untuk lebih jelasnya kita ambil contoh saja, misalkan akar 16. Misalnya kita ambil 16, n-nya sama dengan 16. Nah, 16 ini dapat kita ketahui bahwasanya faktornya ada banyak. 16 bisa dibagi dengan 1, 16 bisa dibagi dengan 2, 16 bisa dibagi dengan 4. Nah, jadi faktornya ada 1, 2, 4 dan juga bisa dibagi dengan 16. Nah, dapat kita ketahui bahwasanya di antara faktor-faktor tersebut yaitu 1, 2, 4, dan 16 yang merupakan bilangan prima adalah 2. Nah, sehingga tentunya 2 di sini bilangan prima yang terpilih yaitu 2 akan kurang dari sama dengan akar 16. Akar 16 yaitu 4. Sehingga terbukti bahwa 2 ternyata kurang dari atau sama dengan 4. Nah, itu hanya contoh. Oke, teoremanya kita buktikan di sini. Diandaikan bahwa n sama dengan a kali b. Kenapa n kita nyatakan dalam bentuk a kali b? Karena diketahui di sini bahwa n adalah komposit. Sehingga berdasarkan definisi komposit, maka n dapat dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut, yaitu a dikali b, di mana ingat syaratnya 1 kurang dari a kurang dari sama dengan b kurang dari n. Nah, jika a dan b ini lebih dari akar n, oke, jika dia lebih dari akar n, maka n sama dengan a kali b lebih dari akar n kali akar n sama dengan n. Nah, ini adalah kontradiksi. Nah, jadi kontradiksi ini kontradiksi dengan ini. Oke. Nah, jadi ulang ya. Saya punya n sama dengan a kali b, ini yang pertama. Kemudian dia akan lebih dari ini ya, tanda lebih dari akar n kali akar n sama dengan n. Oke. Nah, jadi ini adalah kontradiksi. Karena ini kontradiksi dengan ini, jadi tentunya yang kondisi ini tidak dapat kita gunakan. Jadi n mempunyai suatu faktor yang tidak sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan n. Jadi karena tanda lebih dari ini salah, maka tentu kita ambil lawannya, kurang dari sama dengan n. Karena itu faktor prima dari n adalah kurang dari sama dengan n. Teorema fundamental aritmatika. Setiap bilangan asli n lebih dari sama dengan 1 mempunyai suatu faktorisasi tunggal dalam bentuk n sama dengan P1A1, P2A2, dan seterusnya hingga PSAS, di mana PI adalah bilangan prima berbeda dan AI adalah bilangan bulat positif. Oke, jadi ingat syaratnya di sini bilangan asli n lebih dari sama dengan 1. Ingat bilangan asli dimulai dari 1. Bilangan asli itu dia mempunyai faktor tunggal. Faktornya itu dinyatakan dalam bentuk bilangan n, di mana faktor tunggalnya itu dapat dinyatakan dalam bentuk suatu bilangan yang berpangkat, di mana ini adalah pangkat positif bilangan bulat ya. Oke, sekarang kan kita buktikan. Diasumsikan bahwasanya n sama dengan P1A1, P2A2, dan seterusnya sampai PSAS. Oke, sama saja dengan Q1B1, Q2B2, Q3BT. Merupakan dua faktorisasi kanonis dari n. Berdasarkan lemma Euclid disimpulkan bahwa setiap P pasti membagi suatu Q dan setiap Q pasti membagi suatu P.
akibatnya S sama dengan T. Nah, oke. Jadi misalnya di sini N mempunyai faktor-faktor. Nah, ketika dia mempunyai faktor-faktor yaitu P dan Q, tentunya P juga dapat membagi Q dan Q juga dapat membagi P. Nah, akibatnya indeks ini S sama saja dengan indeks T. Selanjutnya, dari P1 kurang dari P2 kurang dari hingga PS dan Q1 kurang dari Q2 kurang dari hingga QT, disimpulkan bahwa PI sama dengan QI dengan selang 1 kurang dari sama dengan I kurang dari sama dengan S. Jika AI lebih dari BI untuk suatu I atas pembagian oleh PI AI diperoleh. Oke, jadi ini adalah bentuknya hasil perolehannya. Nah, jadi kemudian akibat dari ini adalah tidak mungkin karena ruas kiri dapat dibagi oleh PI dan ruas kanan tidak dapat dibagi oleh PI. Jadi dapat kita perhatikan di ruas kiri ini semuanya dapat dibagi dengan P. Sementara di sini tidak dapat dibagi dengan P. Oke, serupa dengan itu diperoleh hasil yang sama untuk AI kurang BI. Nah, jadi haruslah AI sama dengan BI untuk semua I. Oke, jadi karena jika kita menganggap AI lebih dari BI, ternyata setelah kita cari akibatnya yaitu salah, jadi tidak benar. Otomatis harus kita ambil bahwa AI sama dengan BI. Oke, contohnya diambil P adalah suatu bilangan prima, buktikan bahwa akar P bukan suatu bilangan rasional. Kita lakukan dengan menggunakan pembuktian kontradiksi. Diasumsikan bahwa akar P adalah rasional. Karena akar P adalah rasional, otomatis dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A dan B adalah bilangan-bilangan asli yang prima relatif, sebab faktor-faktor persekutuannya dapat dihapus. Karena itu dapat dituliskan PB kuadrat sama dengan A kuadrat. Jadi di sini kedua ruas dikuadratkan kemudian dikali silang diperoleh ini. Nah, sehingga P membagi A kuadrat. Ingat definisi teori bilangan pada video habis membagi ya. Habis membagi. Jadi di sini berdasarkan definisi ini bahwasanya ternyata suatu bilangan dikalikan dengan B kuadrat menghasilkan A kuadrat, sehingga dapat dikatakan bahwasanya P membagi A kuadrat. Karena P membagi A kuadrat, berdasarkan teorema yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, otomatis P juga membagi A. Nah, P membagi A dapat kita tuliskan A sama dengan A1 dikali P. Jadi P membagi A itu artinya ada suatu bilangan A1 yang jika dikalikan dengan P menghasilkan A untuk suatu bilangan bulat A1. Maka dipunyai PB kuadrat sama dengan A1 kuadrat dikali P kuadrat. Sehingga B kuadrat sama dengan A1 kuadrat dikali P. Ya, jadi di sini dibagi P, di sini juga dibagi P sehingga diperoleh ini. Nah, berdasarkan definisi ini berarti dapat kita nyatakan P membagi A. Kenapa dikatakan begitu? Karena ada suatu bilangan A1 kuadrat yang jika dikalikan dengan P menghasilkan B kuadrat sehingga P juga membagi A. Jadi P adalah faktor persekutuan dari A dan B, sehingga ini kontradiksi dengan asumsi. Jadi akar P bukan suatu bilangan rasional. Oke. Terima kasih. Itu saja yang dapat kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga semua yang kita bahas pada video-video sebelumnya hingga video ini dapat kita serap dengan baik. Dapat kita dalami lagi lebih baik dari referensi-referensi lainnya. Semoga apa yang sudah kita bahas bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih.